Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Joni. Untuk sementara ini kita akan membahas mengenai buku Aku Ingin Tahu. Jadi mengapa anak-anak suka bertanya, mengapa sih, kenapa sih, gitu kan? Oke, sekarang yang kita bahas adalah bab, ini sebenarnya dalam satu ini ada 12 buku ya guys. Tapi saya akan bahas satu persatu ya nantinya ya. Untuk sementara ini yang pertama saya akan bahas mengenai mengapa gurun Sahara berhawa dingin di waktu malam. Oke? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya itu banyak di dalam buku ini, yaitu membahas tentang gurun Sahara. Kenapa gurun Sahara itu berhawa dingin di waktu malam gitu kan. Oke, kita langsung aja bahas bukunya, yaitu tentang buku ini ya. Yang di dalam buku ini asli ya. Jadi guys, lihat dari cetakannya ini siapa penerbitnya gitu kan. Ini asli. Kita akan coba lihat gitu kan. Di sini kita bisa lihat kalau ini aslinya. Nah, ini bukti asli itu ada di sini gitu kan. Ada cetakan tahun berapa, nomornya gitu kan. Terus kita bisa lihat di sini gitu kan, edisi bahasa Indonesia dicetak tahun berapa, edisi keempat, edisi pertama, edisi kedua, ketiga sampai edisi keempatnya gitu kan tahun berapa. Oke guys, kita lihat yang pertama gitu kan. Di sini ada daftar isi gitu kan, dan ada pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Nah, ini halaman ya, nomor-nomor ini adalah halaman gitu kan. Jadi kertasnya pun cukup lumayan bagus sih kalau saya lihat ini kan, dan harganya cukup lumayan murah. Nanti kalian bisa lihat di Tokopedia ataupun di Garmedia langsung kalau jalan-jalan ke Garmedia ya gitu kan. Gramedia ya, Gramedia gitu kan. Jadi lihat di sini ada pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Oke guys, kita buka di halaman yang keempat ya, mulai ya. Di sini di pertanyaannya, apakah gurun itu gitu kan. Biasa anak-anak itu bertanya, apakah gurun itu, katanya gitu. Jadi kita kan bisa menjawab, gurun adalah wilayah daratan paling gersang di bumi. Di sana jarang turun hujan. Curah hujannya sangat kecil, hanya 25 cm setahun. Sebaliknya hutan hujan adalah daerah terbasah di bumi. Hujan turun di sana 10 kali 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan di daerah gurun. Nah, untuk ininya cukup lumayan jelas ya, bacaan tulisannya juga gede-gede gitu kan. Jadi enak untuk dibacanya juga, nggak bikin pusing dan sakit mata gitu loh buat kita gitu kan. Terus selain paling gersang, gurun juga daerah yang berangin paling kencang gitu loh. Jadi anginnya kencang karena posisinya tidak ada pohon-pohonan gitu loh. Jadi itu akan menimbulkan angin berhembus cukup lumayan kencang ke sana. Terus ada pertanyaan kembali, benarkah semua gurun itu panas? Nah, kita bisa menjawabnya di sini, ada penjelasannya. Ada beberapa gurun yang bersuhu sangat panas di waktu siang. Di sana kamu dapat memasak telur di atas batu. Ada gurun yang suhu musim panasnya terasa begitu terik dan musim dinginnya terasa begitu dingin. Ada juga gurun yang bersuhu dingin di sepanjang tahun. Nah, di sini dijelaskan, walaupun suhu gurun dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius di siang harinya, namun di malam hari dapat turun hingga di bawah 0 derajat, gitu kan. Jangan lupa membawa baju hangat ya bila bepergian ke sana, gitu kan. Gitu. Jadi gurun itu kalau pas waktu siang hari bisa panasnya di atas 40 derajat atau lebih gitu kan. Tapi
kalau di waktu malam hari, gurun itu cukup dingin dan bisa lebih dingin di bawah 0 derajat, hingga di bawah 0 derajat. Jadi gurun itu panas di waktu siang, tapi dingin di waktu malam. Sekali turun hujan di gurun dapat berlangsung selama berhari-hari dan sangat deras. Gitu kan. Gurun pasir tidak hanya ditutupi hamparan pasir. Di sana ada beberapa batu besar. Orang memanfaatkan bayangan batu-batu besar ini sebagai tempat berteduh dari teriknya sinar matahari. Nah, kita lihat ke sini. Apakah semua gurun ditutupi pasir? Tidak. Ada gurun yang ditutupi kerikil, batu panas, atau bahkan salju. Contohnya, benua Antartika, bagaikan gurun yang tertutupi salju. Beku, benua ini memperoleh sedikit sinar matahari dan tidak pernah mendapatkan hujan. Ya kan? Nah, jadi gurun tuh bukan hanya gurun pasir aja. Gurun tuh ada gurun salju juga. Jadi beberapa daratan gurun terdiri dari tanah bergaram dengan rekahan di sana-sini dan kerasnya seperti beton. Jadi rekahan garam tuh udah membatu gitu, guys. Jadi keras, udah seperti batu aja gitu kan. Jadi seperti beton kalau gurun pasir itu ya. Jadi ke situ. Oke guys, kita sekarang lihat ke sini ya, berikutnya ya, halaman berikutnya, yaitu gurun apakah yang terluas di dunia. Coba, ini makanya ini baik untuk anak-anak juga ya, pengetahuan ini. Jadi tahu anak-anak itu, ini emang diterbitkan untuk anak-anak sebenarnya gitu kan, supaya lebih tahu bagaimana sih dunia kita, apa sih, di mana sih gurun pasir itu berada, atau gurun-gurun yang lainnya, gurun salju. Nah, kita bisa lihat di sini. Gurun apakah yang terluas di dunia? Mungkin kita juga belum tahu tadinya kan. Tapi setelah kita baca ini, kita akhirnya tahu ya. Gurun Sahara di Afrika Utara lebih luas dari Australia. Tuh. Jadi ternyata yang luas itu adalah gurun Sahara di Afrika Utara, lebih luas dari Australia dan hampir menyamai luasnya daratan Amerika Serikat. Coba bayangkan. Jadi gurun Sahara ini di Afrika Utara itu lebih luas dan hampir sama daratan dengan Amerika Serikat. Coba luasnya. Gurun ini adalah gurun terluas di dunia. Coba, gurunnya terluas. Nah, sekitar 1/5 daratan bumi tertutupi hamparan gurun. 1/5 loh guys, bayangkan. 1/5 itu adalah daratan bumi tertutupi hamparan gurun. Tuh. Oke, kita lihat sekarang ya. Ini secara ininya peta Amerika Utara ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Nah, ini cekungan besar nih. Ini bisa disebut dengan Great Basin ya, atau cekungan besar gitu kan. Ini bisa dilihat di sininya nih. Oke guys, ini jadi ini garis khatulistiwa ya, ini Amerika Selatan gitu kan. Jadi bisa kalian perhatikan lagi gitu kan. Ini garis khatulistiwa termasuk Indonesia ya, kena garis khatulistiwa. Ini ada keterangannya. Ini yang merah-merah ini guys, merah ini yang berwarna merah ini merahnya. Ini adalah gurun paling gersang nih. Ini gurun paling gersang. Ya guys, sangat jarang turun hujan. Ini gurun paling gersang. Di sini ada sedikit nih pas cekungan di sini ya, gurun paling besar. Nah, warna yang agak oranye gini adalah gurun yang ditumbuhi beberapa jenis tumbuhan. Gurun ini mendapat sedikit hujan. Jadi sedikitnya hujannya cuma sedikit. Yang oranye ini ya. Yang ini lebih sedikit lagi yang merah ini. Ini oranye lebih tebal, udah agak kemerah-merahan lah. Nih yang oranye ini juga sama gitu kan. Kalau yang kuning ini kan, ini setengah gurun hujan turun cukup banyak sehingga tumbuhan semak dapat hidup, gitu kan, gitu.
Jadi gurun itu begitu ya guys ya. Terus kita bisa lihat gurun lembah maut Death Valley di Amerika Serikat terletak 86 meter di bawah permukaan air laut. Gurun ini adalah gurun terendah di dunia. Ya guys. Jadi gurun bukan hanya di ini ya guys, bukan hanya di daratan ya, ternyata ada di laut juga ada gurun ternyata ya, baru tahu juga saya. Jadi gurun lembah maut Death Valley di Amerika Serikat terletak 86 meter di bawah permukaan air laut guys. Jadi di bawah permukaan air laut, berarti di dalam laut. Saya baru tahu juga kalau di dalam laut itu ada gurun ternyata gitu kan. Gitu. Jadi gurun terendah di dunia ini. Nah, gurun ada lagi nih. Gurun Atacama ini ya di Amerika Selatan adalah tempat paling gersang. Wah, ini nih guys, ini Atacama ini. Atacama ini. Ininya ya, petanya Atacama. Jadi gurun paling gersang nih di dunia. Beberapa tempat di gurun ini belum pernah mendapatkan setitik pun hujan selama lebih dari 400 tahun. Gila, bayangkan coba guys. 400 tahun itu jarang setitik hujan. Gitu kan. Yaitu antara tahun 1570 sampai 1971. Coba bayangkan guys. Kita ini 400 tahun nggak kena hujan. Aduh, panas baru berapa bulan aja kita udah kepanasan. Musim panas baru 2 bulan. Aduh, kita nggak hujan-hujan nih, panas banget, gila kan gitu kan. Aduh. Ya guys, kita coba lihat yang lainnya nih. Ini Samudra Atlantik nih. Kalau kita ngelihat dari grafik nih guys, ya kita bisa lihat di sini. Ini Samudra Atlantik ya. Nih, ininya. Ini Eropa nih. Ini Eropa. Nih Eropa juga ada gurun. Ini Asia nih. Ini Asia. Ya, ada gurun dikit. Ini Sahara nih guys. Ini yang ternyata ini terluas gitu kan. Hampir datarannya itu seluas Amerika Serikat gitu kan. Ini gurun Sahara yang paling luas. Ini juga di gurun di sini ada juga ya. Jadi daerah kosong ini cukup lumayan di Afrika, ini gurun Sahara ini guys. Ini guys bisa dilihat di sini guys, di petanya ya guys ya. Kita bisa lihat itu kan. Oke, kita bisa perhatikan lagi di sini. Jadi satu-satunya benua di dunia yang tidak memiliki gurun adalah Eropa. Eropa ini tidak memiliki gurun, ini tidak memiliki gurun ini. Jadi yang paling besar adalah di Afrika ternyata gitu kan, gurun itu. Nah, Asia itu ya mungkin ada nih ya. Ini daerah kosong di Semenanjung Arabia adalah gurun pasir terluas kedua setelah Sahara. Nah, jadi di Semenanjung Arab, daerah Arab gitu kan, adalah gurun pasir guys. Gurun pasir yang luasnya itu adalah kedua setelah Sahara, setelah gurun Sahara luasnya. Hampir sama dengan luas Prancis. Jadi luas dari gurun Sahara ini hampir sama dengan luas Prancis gitu kan, negara Prancis gitu. Nah, di sini Eropa tidak ada gurun sama sekali ya. Ini kecil-kecil, gurun kecil. Ini yang paling banyak, yang paling luas, bukan paling banyak, paling luas itu di sini. Daerah kosong nih, ini kosong. Saking gersang. Ini merahnya begini, guys. Ini berarti ini cukup udah nggak ada hujan. Yang tadi dibilang itu, ini nggak ada hujan, bisa jadi juga itu begitu ya. Ini Samudra Pasifik nih guys. Ini kita bisa lihat lagi Samudra Hindia nih guys. Ini Indonesia nih. Ini garis khatulistiwa. Ini Indonesia yang ini ya. Indonesia alhamdulillah nggak ada gurunnya nih guys. Terus ini Australia sebelah sini bawahnya. Oke, kita bisa lihat lagi. Kita di sini ini Samudra Hindia ya. Ini gurun pasir besar. Australia ini banyak gurun, tapi gurunnya masih ada hujannya. Gurun pasir besar ini warnanya juga oranye gitu kan, seperti yang tadi. Kalau oranye itu masih ada hujan gitu kan. Terus ini gurun Gibson
gurun besar Victoria. Ini Victoria. Ini Simpson. Terus lebih dari 2/3 wilayah Australia tertutupi gurun. Oh, baru tahu saya sekarang, guys. Jadi Australia itu sepertiganya wilayah Australia adalah tertutupi gurun, guys. Baru tahu juga kalau emang sebenarnya Australia itu sepertiganya adalah gurun, tertutupi gurun. Oke, ini ilmu pengetahuan nih, guys. Makanya kita harus membaca. Itu ilmu. Sebenarnya kita kan dengan banyak membaca itu jadi kita lebih banyak tahu gitu kan. Oke, kita lanjut ya, guys ya. Tempat terpanas di dunia adalah Al-Azizia di Gurun Sahara. Al-Azizia di Gurun Sahara, guys. Ini berarti ini. Ya kan? Ini. Jadi Al-Azizia di Gurun Sahara pada tahun 1922 di tempat bernaungnya saja suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Hebat nggak, guys? 50 derajat Celcius. Ini tempat bernaung, bukan di tempat yang ini. Ini mungkin, guys, bisa di samping-sampingnya ini. Itu 50 derajat Celcius. Coba bayangkan. Panasnya kayak apa coba 50 derajat. Kita di Indonesia aja itu 32 derajat itu udah panasnya minta ampun, guys. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Oke, guys. Kita baca yang ini. Kita ada judul lagi nih. Dari manakah asalnya pasir di gurun? Ya kan? Dari mana asalnya pasir di gurun? Dari mana coba? Paling jawabnya datang sendiri. Enggak juga. Angin bertiup kencang di daerah gersang. Angin mengikis dan merontokkan batuan padas di gurun menjadi kerikil. Tiupan angin mengakibatkan terjadinya gesekan antara kerikil sehingga kerikil pecah menjadi pasir lembut. Akhirnya daratan gersang tersebut tertutupi pasir sehingga dinamakan gurun pasir. Tahu kan jadinya kan? Bukan datang sendiri, guys. Jadi pasir itu dari batu-batu yang ditiup oleh angin yang cukup kencang, karena di gurun itu emang anginnya cukup kencang, guys ya. Yang ditiup angin yang cukup kencang membelah batu-batu kerikil menjadi pasir. Gitu dinamakan gurun pasir itu, guys. Jadi angin kencang di gurun dapat membangkitkan badai pasir. Gempuran badai pasir dapat membuat terkelupasnya cat mobil, guys. Coba mobil yang tadinya warnanya merah bisa jadi begini. Ini karena apa? Gempuran dari badai pasir ini bisa membuat terkelupasnya cat pasir. Gila kan? Berarti cukup kencang gitu loh. Angin di sana itu cukup lumayan. Makanya di Arab itu banyak mobil-mobilnya yang catnya cepat rusak gitu kan, karena ditiup oleh angin yang cukup kencang itu di gurun pasir itu ya. Oke, berikutnya kita ini ya, seberapa tinggikah Bukit Pasir Raksasa? Nah, kita baru tahu lagi kan seberapa tinggi. Jadi di gurun ada bermacam-macam bentuk dan ukuran bukit pasir. Ada yang hanya setinggi punuk unta. Ada yang tingginya menjulang seperti bukit dengan lereng terjal. Ada pula bukit pasir yang tingginya 300 meter. Coba bayangkan 300 meter loh, guys. Atau 2 kali tinggi piramida raksasa di Mesir. Berarti berapa meter tuh? Kita bisa lihat di situ. Oke, kita lanjut. Di manakah terdapat batu jamur raksasa? Oke, kita belum tahu kan batu jamur raksasa, guys. Ini fotonya ada di sini nih, guys. Fotonya ini batu jamur raksasa ya. Jadi
Di manakah terdapat batu jamur raksasa? Jadi kalau anak kita nanya masalah gurun, kita bisa jawab akhirnya kan. Ini dek, ini nih batu jamur raksasa itu adanya di sini. Kita baru tahu. Jadi di gurun, angin kencang menggempur dan memahat batu besar menjadi beraneka bentuk. Ajaib. Di antaranya adalah batu raksasa berbentuk jamur. Nah, di gurun itu saking kencangnya angin bisa mengikis batu menjadi bentuk seperti jamur, gitu kan. Oke. Ketika permukaan bukit pasir berpindah ditiup angin, terdengar bunyi menggema dan melengking-lengking, sungguh menyeramkan. Jadi kalau kalian ke gurun pasir ada bunyi begitu, itu namanya anginnya cukup kencang gitu kan. Ditiup angin, pasir-pasir itu akhirnya berbunyinya bergema. Jadi jangan kaget ya guys ya kalau ke gurun pasir gitu. Jadi pada waktu matahari terbit dan tenggelam, batu dan pasir di gurun Painted di Amerika Serikat menampilkan pesona warna pelangi. Ini beda lagi nih. Ini di Amerika. Jadi ada pesona pelangi gitu kan. Kalau misalnya pada waktu matahari terbit dan tenggelam, batu dan pasir di gurun Painted jadi kayak di Amerika Serikat ini gitu kan. Ada warna biru, ungu, kuning, keemasan, coklat dan merah gitu kan. Oke, ini apa nih? Ini ada tulisan bukit pasir dapat berbentuk bulan. Bentuk bulan sabit. Oh, ini mungkinnya modelnya model begini nih guys, modelnya gitu kan. Terus ada yang mirip bintang. Nah, ini bintang maksudnya gitu kan. Ya, jadi tertiup angin terbentuklah begini gitu kan. Ada yang berbentuk safe yang dalam bahasa Arab berarti pedang. Ada juga begini. Jadi karena tertiup angin akhirnya membentuklah seperti bulan sabit, bintang, atau seperti pedang gitu kan. Oke guys, kita ke halaman berikutnya. Nah, apakah oasis itu? Nah, kita belum tahu juga nih, terus terang saya juga belum tahu ya. Kita coba baca aja lah dulu gitu kan. Apakah oasis itu? Nah, walaupun hujan jarang turun di gurun, air dari bawah tanah kadangkala naik ke permukaan tanah dan menjadi mata air. Jika air terus memancarkan keluar tanpa henti dan tumbuhan dapat hidup di sekitarnya, terciptalah suatu tempat yang dinamai oasis. Oh, kan baru tahu. Makanya ada yang namanya aqua, mereknya Oasis, guys. Karena apa? Ternyata oasis itu adalah air yang dari bawah tanah kadangkala naik sendiri ke permukaan tanah menjadi mata air. Jadi mata air, oasis. Oh, ini baru tahu. Arti oasis adalah air tanah yang naik ke permukaan tanah dengan sendirinya. Itu jadi mata air namanya. Mata air tuh oasis, guys. Terus ini kita baca apa nih? Terowongan kanat digali jauh ke laut permukaan tanah untuk mencari sumber air. Air disalurkan naik ke atas untuk mengairi gurun. Nah, ini guys. Jadi ada terowongan kanat digali jauh. Ini terowongan ada guys. Nah, di bawah permukaan tanah tuh untuk mencari sumber air. Ini yang sumber airnya susah gitu kan. Nah, ada juga begitu guys. Ini gurun-gurun ini daerah ini ilustrasi ya. Ilustrasi di Arab gitu loh posisinya gitu kan. Oke, kita ke halaman berikutnya. Yaitu apakah ada sungai di gurun? Nah, coba kalau anak-anak kita nanya nih mengenai apakah ada sungai di gurun? Iya. Di gurun itu terdapat batang sungai kering yang disebut wadi yang tak terisi sedikit pun air di hari-hari biasa. Nah, ketika turun hujan deras, wadi segera penuhi terisi air. Lihat di
lihat alirannya begitu deras. Nah, jadi ini guys, ini ada ini tapi kalau pas waktunya nggak ada hujan ini kering gitu loh. Tapi pas waktunya hujan ini ya ada air gitu kan. Nah, jadi itu gurunnya. Jadi oke, kita berikutnya setiap tahun orang di kota Gurun Alice Spring, Australia mengikuti lomba lari di dasar sungai Todd yang kering. Mereka berlari sambil membawa perahu beralas lancip. Jadi di Australia itu ada yang namanya setiap tahunnya itu guys, itu di Gurun Alice ya Spring atau Australia mengikuti lomba lari di dasar sungai Todd ya yang kering. Mereka berlari sambil membawa perahu beralas lancip itu. Jadi kita berikutnya ini ada pertanyaan nih. Dapatkah sinar matahari mengelabui pengembara, katanya gitu loh. Dapatkah sinar matahari mengelabui pengembara? Ini pertanyaan-pertanyaan di buku ini ya. Nah, kita bisa jawab. Para pengembara di gurun tandus selalu kehausan. Mereka ingin minum. Kadangkala mereka melihat genangan air jernih kebiruan di kejauhan itu. Nah, itu hanya semu. Itulah kebiruan itulah pantulan dari langit biru yang disebut Fata Morgana. Oke guys, tahu kan Fata Morgana kan? Kalau kita nih jalan nih di aspal nih, kadang kita kelihatan kalau itu seperti ada air, pas kita dekati ternyata bukan, itu hanya Fata Morgana. Kalau pas waktunya panas teriknya gitu guys. Sama di gurun juga begitu. Di gurun kelihatan seperti kebiruan, ternyata birunya itu adalah langit gitu kan. Kebiruan langit bukan air gitu kan. Jadi hanya Fata Morgana. Ini udara dingin. Jadi bisa lihat di sini ya, udaranya dingin, pembengkokan dari sinar matahari, jadi penglihatan kita kelihatan seperti udara panas. Ini Fata Morgana, ini bukan air gitu kan. Fata Morgana terjadi ketika arah sinar dibelokkan dari udara dingin di langit menuju ke udara dingin di dekat permukaan tanah. Peristiwa pembelokan arah sinar disebut juga retraksi gitu kan, pandangan yang semuanya. Ini modelnya begini ilustrasinya ya guys ya. Oke, kita ke halaman berikutnya guys. Ini kita masih banyak yang perlu dibahas juga gitu kan. Kita ada pertanyaan yang lainnya guys ya, yaitu dapatkah tumbuhan bertahan hidup di gurun ya. Jadi tumbuhan bisa nggak sih hidup di sana? Pada mati ya gurun itu, katanya gitu kan. Nah, semua makhluk hidup memerlukan air. Gurun adalah tempat yang tandus. Tumbuhannya gurun selalu kekurangan air. Nah, tumbuhan gurun tuh selalu kekurangan air guys. Walaupun begitu, mereka berjuang untuk bertahan hidup di sana. Mereka memiliki akar yang sangat panjang. Jadi tumbuhan di sana itu akarnya yang sangat panjang gitu kan, menembus tanah untuk mencari sumber air. Itu emang di sana begitu. Yaitu apa aja sih, tumbuhan apa aja sih di sana yang tumbuh. Jadi kalau akar semak mesquite itu berakar sedalam 30 meter guys. Ini modelnya begini. Ininya nongolnya sih kecil tapi akarnya panjang sampai 30 meter guys, mencari sumber air itu. Atau bisa kita lihat lagi tumbuhan di gurun itu adalah kayak pohon kaktus ini ya. Tumbuhan gurun menghemat penggunaan air yang telah mereka peroleh. Mereka menyimpan air di daun, dahan, dan batang. Nah, kaktus menyimpan air dalam batang-batangnya yang gemuk. Ya, ini kaktus tuh emang tumbuhan gurun guys. Kaktus itu emang udah baca. Karena apa? Karena kaktus itu bisa menyimpan air di batang-batangnya. Makanya kaktus itu gemuk batang-batangnya. Nah, terus kita bisa lihat, mengapa sih kaktus itu berduri
Nah, kalian bisa jawab nggak? Coba, kalau misalnya ada pertanyaan dari anak-anak kalian itu, mengapa sih, Papa, mengapa sih kaktus itu berduri? Nah, kita bisa jawab, rumah terlindungi dari pencuri jika dipagari dengan kawat duri. Demikian juga duri kaktus bermanfaat untuk melindungi kaktus dari gangguan hewan-hewan gurun. Gitu sih. Intinya sih kaktus itu berduri itu supaya airnya nggak diminum sama yang lainnya gitu loh, sama hewan-hewan. Misalnya contohnya adalah burung. Nah, supaya tetap bisa bertahan dan bisa hidup, guys. Nah ini contohnya nih. Nah, kalau ini kan kadang burung tuh ngambil air dari pohon kaktus gitu kan. Oke, kita ke halaman berikutnya, guys. Jadi nih, pohon kaktus tertinggi adalah saguaro raksasa. Tingginya mencapai 12 meter, lebih tinggi dari 4 kali tinggi unta. Coba, kaktus tuh ada yang setingginya 12 meter, guys. Jadi kurang lebihnya ada lebih tinggi dari 4 kali tinggi unta gitu loh. Terus ada pertanyaan, kapankah gurun berubah menjadi padang bunga? Mungkin gak sih gurun itu berubah jadi padang bunga? Mungkin saja. Setelah hujan turun dengan deras di gurun, biji-bijian mulai bertunas. Tumbuhan tumbuh semakin besar. Setelah beberapa minggu, akhirnya tiba saat mereka berbunga. Gurun yang semula gersang berdebu kini ditutupi padang bunga yang indah. Ya kan? Ada mungkin karena waktunya hujan dia tumbuh. Ya modelnya ilustrasinya inilah, guys. Ada waktunya ada. Jadi kita bisa lihat di welwitschia yang hidup di gurun Namibia tampak layu dan sekarat. Jangan salah, mereka dapat hidup selama 2000 tahun. Gila, guys, ini tumbuhan hidup bisa 2000 tahun kan, selama 2000 tahun. Jadi pas waktunya musim kering mereka ya yaitu layu gitu kan. Setelah nanti pas musim hujan datang mereka akan tumbuh dengan akan hidup lagi, segar lagi gitu loh. Nah, ini ada jenis-jenis kaktus yang tidak berduri. Ada juga yang kecil-kecil gini tidak berduri. Rupa dan bentuk mereka samar, mirip batu, ya kan? Kalau kita nggak tahu kan ini seperti batu kan, mirip batu-batuan. Sehingga hewan-hewan tidak berminat memakan mereka. Oh, jadi maksudnya ini mirip batu tuh supaya hewan-hewan tidak mau memakan mereka gitu, supaya tidak mau dimakan dia gitu kan, dimakan hewan gitu kan. Itu, guys. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, berapa lamakah unta dapat berpuasa minum air? Pertanyaannya gitu kan. Kadang anak-anak kita juga ditanya, nanya ke kita kan, Papa, berapa lama sih, berapa lama unta bisa bertahan hidup selama, kan minumnya kan kalau ketemu kan jarang lihat minum. Nah, tapi dia bisa menyimpan air di ininya dia gitu kan, teliknya dia gitu kan, di antara leher itu ada tempat penyimpanan air buat dia gitu kan. Jadi unta dapat hidup selama berhari-hari tanpa minum air. Coba, guys, bayangin. Unta itu emang bisa bertahan hidup berhari-hari tanpa minum air. Nah, ia mencari dan memakan tumbuh-tumbuhan gurun yang mengandung air, sekedar untuk mengurangi rasa hausnya. Sekali minum air unta bisa menegak 100 liter. Oh, kan. Sekali minum, jangan salah, guys, bisa 100 liter. Hebat kan unta ini. Berarti nyimpannya di mana? Ada tempat dia nyimpan airnya. Hanya dalam waktu 10 menit dia dapat menyimpan air 100 liter, meminumnya. Ayo, coba, hebat nggak nih unta itu? Iya kan, ada dua jenis unta. Untuk unta Arab memiliki satu punuk, sedangkan unta Baktria dari Asia memiliki 2 punuk. Oh, baru tahu nih, guys.
ternyata unta itu ada dua, sama kayak badak. Badak bercula satu dan badak bercula dua. Kalau di Banten itu badak bercula satu, guys. Gitu kan. Kalau ini unta berpunduk satu dan berpunduk dua. Di Asia berpunduk dua. Kalau di Arab sana berpunduk satu, gitu kan. Oke, kita berikutnya nih, kita baca ini. Punuk unta sebenarnya adalah tempat timbunan lemak. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan selama berminggu-minggu dengan berbekal cadangan makanan berupa lemak di punuknya. Oh, jadi punuknya itu lemak yang buat penyimpanan makanan-makanannya dia, guys. Ya kan? Baru tahu kan sekarang kan sebenarnya punuk unta itu ibaratnya tempat timbunan lemak yang untuk makan dia, makanya dia bisa bertahan tuh unta itu berminggu-minggu nggak makan, ternyata disimpan di punuknya dia, guys. Gitu, guys. Jadi banyak jenis, kita kembali lagi nih ini ke di Eropa gitu kan. Jadi banyak jenis kadal gurun yang menyimpan cadangan lemak di ekor mereka. Oh, kalau kadal nyimpannya di ekor, guys. Kadal gurun itu. Cadangan makanannya itu disimpan di ekornya dia. Oke, kita lanjut next ya. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu hewan gurun apakah yang tidak pernah minum? Ayo guys. Tahu nggak hewan gurun apa yang tidak pernah minum? Jadi kita tahu kan. Nah, oke, kita lanjut nih. Jerboa nih dan tikus kanguru. Jerboa dan tikus kanguru tidak pernah meminum air. Mereka memakan biji-biji tumbuhan atau bahan makanan lain dan menyerap airnya. Guys, jadi dia nggak pernah minum, cuma dia makan biji-bijian, jadi biji-biji tumbuhan atau bahan makanan lain dan menyerapnya dari biji-bijian itu, menyerap airnya gitu guys. Terus kita ada lagi nih, apakah ada kodok di gurun? Tuh, ada nggak sih kodok di gurun? Kan nggak ada air katanya. Gimana ada kodok sih? Oke, kita baca aja nih. Iya, bangkong spadefoot di Amerika bertahan hidup di gurun yang gersang dengan cara yang cerdik. Ia menggali tanah selama mungkin, udara di dalam liang. Galian cukup sejuk, sehingga ia dapat nyaman beristirahat di sana di sepanjang tahun. Ketika hujan turun, mereka keluar untuk bertelur. Oke, jadi tahu kan? Kalau di gurun walaupun nggak ada air, selama nggak ada air, katak masih atau kodok itu masih ada guys di sana. Hampir semua kodok hidup di dekat tempat yang berair karena mereka tergolong amfibi yang harus bertelur di dalam air. Gitu. Jadi pas waktunya musim hujan, kodok ini muncul bertelur guys. Jadi bertelurnya pas musim hujan mereka. Dia bisa bertahan di tanah, menggali tanah nih dalam. Nah bertahan tuh dia gitu loh. Terus kumbang hitam di gurun Namibia memuaskan dahaganya dengan cara berjungkir di waktu pagi yang berkabut tebal. Air dari kabut mengembun di punggungnya dan langsung menetes ke dalam mulutnya. Oh, jadi ada cara-cara. Jadi emang Allah itu maha tahu ya guys ya. Allah itu memberikan rizki ke, jangankan ke manusia, ke hewan pun itu udah dikasih cara-caranya sama Allah. Dia pengen minum dengan cara berguling-guling gitu kan. Kumbang hitam ini di gurun memuaskan dahaganya dengan cara berjungkir balik atau guling-gulingan lah mungkin gitu ya kalau bahasa kitanya sih gitu kan, di waktu pagi yang banyak kabut gitu guys. Nah kabutnya nempel terus bisa minum ke pundak ke mulutnya deh langsung gitu kan. Emang dikasih cara, Allah itu maha tahu segala-galanya ya guys. Ya kembali lagi, kita ini diciptakan
sama Allah sudah sempurna, gitu kan. Allah memberikan semuanya, udah takdir kita apa semuanya. Nah, hewan-hewan aja dikasih rizki, jangankan lagi manusia. Jadi jangan takut kalau masalah rizki guys. Hewan dikasih minum, makan, dikasih caranya masing-masing, gitu loh, ya kan? Oke kan? Nah, kita kembali lagi, ini apa nih? Burung merpati. Nah, burung merpati ini burung merpati pasir jantan dapat membawa air dalam bulunya, lalu membenamkan bulu-bulu dadanya yang bagai spons ke dalam genangan atau aliran air. Air akan terserap ke dalam bulunya. Ia akan terbang kembali ke sarang untuk memberi minum anak-anaknya, guys. Tuh. Ya kan? Burung itu gimana caranya di gurun bisa bertahan hidup. Dia anaknya kan belum bisa apa-apa, belum bisa terbang. Dia gimana caranya kasih minum ke anak-anaknya? Dia terbang. Dia pas ada air, dia masuk ke dalam air. Nah, nyimpan air di bulu-bulunya dia terbang lagi ke sarangnya, anaknya langsung minum. Gitu kan, dari bulu-bulunya itu guys. Subhanallah ya. Kita benar-benar dia gimana caranya bisa menyimpan air hidup, bertahan hidup di gurun gitu loh. Oke guys, kita lanjut ya. Di ini ada pertanyaan juga, mengapa rubah gurun bertelinga panjang? Rubah nih, ini rubah ya. Rubah gurun bertelinga panjang, katanya gitu kan. Rubah gurun bertelinga panjang agar dapat membuang panas dari dalam tubuhnya sehingga ia tidak kepanasan. Selain itu, telinga panjangnya menyebabkan peka untuk mendengar suara musuhnya seperti dubuk yang setiap waktu dapat memangsanya. Ya guys. Nah, rubah itu bertelinga panjang untuk membuang panas gitu loh, agar dapat membuang panas dari dalam tubuhnya dia. Gitu kan. Jadi Allah memberikan ke binatang masing-masing beda-beda masing-masing guys. Rubah gimana caranya supaya tidak kepanasan, telinganya panjang gitu kan, bertelinga panjang agar dapat membuang panasnya gitu kan. Itu di situ. Jadi kita tahu gitu loh. Allah menciptakan ini, oh begini. Allah nyiptain ini, oh begini. Kelinci Jack adalah hewan gurun yang juga bertelinga panjang. Ia tidak akan kepanasan. Tuh guys. Bertelinga panjang, kelinci gurun juga. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Hewan apa yang selalu memakai payung? Jadi ada hewan yang selalu memakai payung di sana. Nah, apa coba? Coba kita baca nih. Ini tidak seperti hewan-hewan kecil lainnya. Tupai tanah berani berjalan di bawah terik sinar matahari. Ia menggunakan ekor panjangnya untuk memayungi diri. Nah, ekor panjang untuk memayungi diri. Tupai nih, guys. Ini tupai. Nih. Jadi dia kayak bawa payung aja ini kan, gitu kan. Jadi memayungi diri. Tupai tanah juga menggunakan ekornya untuk melambai ke teman-temannya sebagai peringatan adanya bahaya. Jadi ada bahaya nih. Nah, dia ngasih tahu lewat ekornya ini guys. Oke guys, kita ke berikutnya ya guys ya. Gitu loh. Ini tikus tanah kuning menghabiskan waktunya menggali terowongan di bawah pasir gurun dalam waktu semalam. Dalam waktu semalam suntuk, ia dapat membuat terowongan sejauh 4 kilo. Hebat guys. Tikus tanah bisa 4 kilo loh semalam suntuk. Dapat bikin terowongan, hebat juga ya. Gila. Di banyak hewan gurun yang memiliki rambut atau kulit berwarna cerah, manfaatnya adalah untuk memantulkan sebanyak mungkin sinar matahari agar mereka tidak kepanasan. Oh,
Maksudnya itu guys. Jadi kalau warna gelap itu kan hitam gitu kan, itu kan jadi panas gitu kan. Kalau warna terang itu jadi memantulkan cahaya matahari, sinar matahari gitu guys. Nah, mengapa hewan gurun suka berada di tempat gelap? Nih, ini pertanyaan berikutnya nih. Nah, kita bisa jawabnya, banyak hewan gurun yang menggali liang di bawah tanah untuk menghindari terpaan sinar matahari. Mereka hanya keluar dari liang di waktu sore. Nah, malam atau fajar untuk berburu atau mencari makan gitu loh. Gitu loh. Jadi malam baru nyari makan gitu kan. Di sini ada jadi burung hantu elf menghindari terik sinar matahari dengan bernaung di dalam lubang pohon kaktus, guys. Oh, berarti dia di dalam lubang ini burung hantu ini. Kaktus saguaro raksasa. Jadi burung kaktus yang pohon kaktus yang besar. Dia tinggalnya di situ, guys. Oke, kita berikutnya guys ya. Nah, kita lihat ini. Apakah ular derik berbahaya? Nah, kita lihat lagi nih. Ya, ular derik dapat secepat kilat menyerang dan membunuh mangsanya. Ia membuka lebar mulutnya dengan cepat mengayunkan kepalanya ke depan, lalu menancapkan taringnya yang berbisa di tubuh mangsa. Mangsa kecil akan segera mati. Tuh guys. Ini ular gurun ini. Ular gurun. Ular derik mengeluarkan bunyi derik dari getaran ujung ekornya. Oh, gitu guys. Terus kita bisa lihat di sini kadal gurun. Apakah yang berbisa? Oh, kadal gurun tuh ada yang berbisa guys. Ternyata gitu kan. Hanya ada 2 jenis kadal gurun yang berbisa, yaitu gila monster di Amerika Serikat dan kadal manik di Meksiko. Untunglah mereka hanya menggunakan bisanya untuk melindungi diri saat terancam bahaya, bukan untuk membunuh mangsanya. Oh, jadi bisanya itu hanya untuk melindungi diri, bukan untuk membunuh mangsanya, guys. Kalau kadal nih. Oke, kita berikutnya yaitu mengapa ekor kalajengking membahayakan. Nah, apa nih? Coba tahu nggak jawabannya kenapa? Oke, kita baca aja langsung. Ekor kalajengking dapat menyengat dan mengeluarkan racun. Biasanya kalajengking menggunakan capitnya untuk menangkap dan membunuh mangsa. Ia menyengat dengan ekornya. Jadi membunuhnya dengan ekornya, menyengat gitu kan. Hanya saat terancam bahaya. Jadi ia menyengat dengan ekornya hanya saat terancam bahaya karena kedua matanya terlalu kecil. Nah, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Ia mengandalkan 2 indera lainnya untuk mencari mangsa, yaitu indera penciuman dan indera perangsangnya. Jadi dia matanya mah kecil, tapi dia dikasih kelebihan sama Allah, yaitu apa? Indera penciuman dan indera perasanya. Nah, makanan utama kalajengking adalah laba-laba dan serangga, tetapi kalajengking besar dapat memangsa kadal dan tikus. Kalau yang gede dapat mah kadal dan tikus, tapi kalau yang kecil-kecil serangga aja makannya udah cukup, guys. Orang perutnya juga kecil ya guys ya, gitu guys. Oke, kita ke berikutnya guys. Nah, jadi apakah ada orang yang mendiami gurun? Nah, jadi ada nggak sih orang yang hidup di gurun? Katanya begitu. Ada. Mereka adalah suku pengembara. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari bahan makanan dan sumber air. Jadi suku San nih mendiami gurun Kalahari di Afrika. Mereka sangat mahir mencari sumber air. Saat menemukan sedikit air di bawah pasir, mereka menggunakan rumput buluh untuk menyedotnya, lalu air tersebut dipindahkan ke dalam cangkang telur burung unta. Nah, guys.
Jadi cangkang telur burung unta itu buat tempat air, kan gede tuh burung unta itu, gitu kan, ininya telurnya. Terus apakah yang dimakan suku pengembara? Apa sih makannya dia? Nah, suku pengembara zaman sekarang jarang yang mencari makanan dari alam bebas. Mereka memelihara sekawanan ternak untuk diperas susunya. Mereka biasa meminum susu atau mengolah susu menjadi keju, guys. Jadi suku pengembara ini biasanya dia berternak kambing di gurun itu. Jadi untuk diambil susunya terus dijadikan keju. Jadi minumnya emang makannya juga keju, guys. Gitu kan. Terus lanjut ya. Kita sedikit lagi nih. Oke. Siapakah yang makan semut? Nah, ada guys ini yang makan semut, siapa sih? Ya kalau kita mungkin ada yang makan semut adalah cicak yang tahunya gitu mungkin gitu kan ya, atau apalah gitu kan. Kita coba baca di masa lampau suku aborigin nih guys, ternyata ada suku aborigin di Australia memakan segala sesuatu yang dapat diperolehnya di alam. Mereka berburu dan memakan mulai dari kadal, kanguru, serangga, hingga buah-buahan. Mereka mencicipi rasa manis hanya ketika mereka menemukan dan membongkar sarang semut madu gitu. Jadi suku aborigin di Australia atau di bagian-bagian kesana lagi intinya gitu kan. Jadi suku aborigin ini makan segala makanan gitu kan. Nah terus ini ada suku Tuareg, adalah suku pengembara yang menggembala ternak di gurun Sahara. Gurun Sahara ternyata ada juga nih yang ternak ya. Tuareg berarti orang yang berkerudung. Para lelaki Tuareg menutupi hampir seluruh wajahnya dengan lilitan sorban. Ya menghindari panas sebenarnya guys di sana karena panasnya lebih lah intinya. Setelah hujan turun, gurun berubah menjadi padang bunga. Semut madu memakan sari madu bunga yang manis. Beberapa semut menyimpan sari madu bunga di dalam perut hingga perutnya menjadi seperti kantong besar. Gitu ya. Terus ini suku pengembara pergi meninggalkan suatu tempat jika mereka mencari sumber air dan bahan makanan baru. Jadi begitu guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Halaman berikutnya, mengapa rumah orang gurun terbuat dari lumpur? Nah, tahu nggak nih? Jawabannya, mengapa rumah orang gurun terbuat dari lumpur? Lumpur adalah bahan bangunan yang cocok digunakan di gurun. Lumpur mudah didapat. Orang gurun menggali dan mencetak lumpur menjadi bata. Saat siang hari yang panas, ruang di dalam rumah yang berdinding bata yang terbuat dari lumpur tebal ini akan tetap sejuk. Sedangkan saat malam hari yang dingin, ruang di dalam rumah terasa hangat. Tuh guys, jadi bikin bata di sana itu dari lumpur. Nah, dinding rumah dapat terbuat dari lapisan-lapisan lumpur liat. Dinding dapat juga terdiri dari susunan bata. Bata terbuat dari campuran lumpur dan jerami atau rambut hewan. Oke guys, kita lihat ininya. Ini rumahnya nih dari lumpur ya guys ya. Ini contoh ilustrasi aja ini sih. Apakah gurun ada kota? Tentu ada. Kalau nggak ada kota di Arab gimana? Itu Arab kan gurun gitu kan. Tentu ada guys. Orang gurun zaman sekarang tidak mengembara sering suku pengembara pada zaman dulu. Mereka telah membangun kota di sekitar oasis. Jadi yang ada sumber mata airnya. Oasis, ingat nggak guys? Oasis. Merek minuman kalau di kita nih di Indonesia. Oasis ada itu. Di lembah sungai atau di tepi gurun. Gitu kan. Berikutnya guys.
kita tinggal dikit lagi nih guys ya. Oke. Apakah yurt itu? Yurt adalah kemah khas orang Mongol yang hidup mengembara di gurun Gobi. Jadi yurt adalah kemah khas orang Mongol yang hidup mengembara di gurun Gobi. Kemah ini disangga tiang-tiang kayu dan ditutup dengan bulu wol domba, bulu wolnya domba. Jadi anget guys, maksudnya buat malam harinya itu. Terus tenda suku pengembara Badui atau Beduin di Timur Tengah ditutup dengan kain dari rajutan rambut kambing. Ya, wol lah sama ya intinya ya, rajutan rambut kambing itu kan. Terus di manakah adanya lukisan pasir? Oke, suku Indian Navajo tinggal di daerah tenggara gurun cekungan besar atau Great Basin di Amerika Serikat. Mereka membuat lukisan indah dari pasir yang disumba berwarna-warni. Lukisan itu adalah syarat kelengkapan untuk doa penyembuhan atau upacara tradisional lainnya. Lihat guys, modelnya begini nih, gitu kan. Terus di gurun Nazca di Amerika Selatan ditemukan peninggalan lukisan-lukisan burung dan hewan-hewan lain yang berukuran sangat besar di atas tanah berbatu. Umurnya 1200 tahun. Coba guys, umur lukisan-lukisannya itu 1200 tahun gitu, di atas batu ya guys ya. Ya orang-orang dulu itu emang pintar sebenarnya, hebat lah. Bukan pintar hebat ya, yang pintar juga ada gitu kan. Oke guys, mengapa orang Australia mendatangkan unta gitu kan? Robert Burke dan William Will pada bulan Februari 1861 menjelajahi Australia dari selatan ke utara. Mereka akan berjalan lurus. Nah, menyeberangi gurun luas di tengah benua. Oleh karena itu, mereka memerlukan unta untuk membawa perbekalan. Namun karena di Australia tidak ada unta, maka mereka pun mendatangkan unta dari Afghanistan gitu guys. Di Australia itu awalnya tidak ada unta, akhirnya didatangkanlah dari Afghanistan. Nah ini nih guys, gurun Burke dan Will meninggalkan camp Copper Creek. Ini dari sini dia melewati ini guys, gila kan jauh ini gurun. Makanya gimana caranya dia dari Melbourne kota ke sini itu dengan mengimpor unta gitu loh. Oke, pertanyaan berikutnya guys. Siapakah yang menyeberangi Sahara dengan pesawat layang? Nah, ada juga kan. Kalau ini pakai unta, si Burke ini sama Will ini pakai pesawat layang. Nah, Christina Dudwell adalah penjelajah asal Inggris yang naik pesawat layang menyeberangi Sahara bahkan Afrika sejauh 11.000 km. Ia menamai pesawatnya Pegasus, yaitu kuda bersayap dalam legenda Yunani. Ya kan? Jadi kalau Burke dan Will pakai unta, kalau si Christina Dodwell pakai layang gitu kan, pesawat layang gitu guys. Ya model-modelnya si model-model begini guys gitu kan dari Inggris ini. Oke, kita berikutnya lagi. Siapakah yang mengisi sepatu bootnya dengan air? Ada lagi aja nih guys, sepatu bootnya yang ngisi dengan air gitu loh. Pada akhir abad ke-19, Stephen Hedin dari Swedia yang pergi bersama 3 orang kawannya hampir tewas karena kehausan di gurun
taklimakan di Asia. Pada akhirnya dia menemukan air dan membawanya dengan sepatu boot untuk teman-temannya. Sayangnya 2 orang temannya sudah mati. Jadi 2 orang temannya sudah tidak bisa bertahan, mati kehausan lah gitu loh. Sudah mati kehausan, tinggal 1 orang temannya yang selamat berkat meminum air dari sepatu bootnya. Wah, ada aja ya, karena nggak ada gelas mungkin gitu kan, susah jadi dia pakai sepatu boot. Ya udahlah, minum, yang penting bisa bertahan hidup. Itu guys intinya. Terus pada abad ke-7 Masehi, seorang rahib Cina bernama Hasuan Sang menyeberangi gurun Gobi. Ia hampir menyerah di tengah jalan karena tidak menemukan air. Kudanya mencium bau rumput segar di tepi mata air. Husuan mengikuti kudanya ke mata air itu dan akhirnya tidak mati kehausan. Alhamdulillah ya, masih bisa bertahan hidup ya orang Cina ini. Oke, kita next berikutnya. Siapakah pembalap gurun tercepat? Nah, pembalap gurun tercepat adalah Andy Green dari Inggris. Pada bulan Oktober 1997 menjadi pembalap gurun tercepat. Andy Green pada tahun 97 ya guys, pembalap gurun tercepat. Ia memacu mobil balap Trust SSC yang bermotor jet hingga kecepatan 1227,9 km per jam. Wih, hebat banget ini, 1227,9 km per jam. Pemecahan rekor balap gurun itu berlangsung di gurun Black Rock yang berpasir rata gitu. Jadi gini nih guys, pasir rata gitu kan. Di setiap bulan Januari para pembalap rally Paris Dakar memacu mobil mereka melintasi gurun Sahara. Pada perlombaan tahun 1983, 40 orang pembalap tersesat di tengah badai pasir. Untung mereka dapat diselamatkan. Iya guys, alhamdulillah masih selamat ya guys ya. Terus penjelajah ruang angkasa Sojourner diuji coba di gurun-gurun Amerika Serikat sebelum didaratkan ke permukaan Mars pada tahun 97. Oh, jadi ini orang-orang astronot ini penjelajah ruang angkasa, sebelum dia ini di sana ditesnya, di sana diujinya ya guys ya. Terus ini tanya, mengapa penjelajah ruang angkasa diuji coba di gurun? Keadaan planet Mars sangat mirip gurun panas. Oleh karena itulah kendaraan penjelajah ruang angkasa gitu harus mencoba melintasi gurun di bumi sebelum diterbangkan ke permukaan Mars. Oh, jadi Mars tuh seperti gurun pasir begitu ternyata ya guys ya. Ya, saya belum pernah lihat ke sana, dengan baca saya bisa jadi tahu gitu guys. Gitu. Oke guys, kita lihat lagi sini. Di manakah diadakannya lomba lari terberat? Tuh, lomba lari. Kalau tadi makan mobil, sekarang lomba lari guys. Para peserta lomba lari maraton pasir di gurun Sahara memang luar biasa. Mereka harus berlari sejauh 200 km menyeberangi gurun dalam waktu 6 hari. Lomba maraton ini 5 kali lebih jauh dibandingkan maraton biasa, gitu kan. Di bawah terik matahari 45 derajat Celcius, guys, para pelari maraton gurun harus membawa sendiri seluruh perbekalannya, yaitu makanan, pakaian, dan perlengkapan pribadi selain tenda. Gitu guys, kalau di kita macam lari dikasih minum, di Indonesia maraton ya guys ya. Nah, di gurun-gurun Arabia ada lomba balap unta. Unta dapat berlari hingga kecepatan 30 km per jam guys. Wih, ada juga nih balap-balap unta, kayak balap KA ini ya, apa tuh, balap kuda aja ya guys ya.
Oke guys, kita lanjut lagi. Apakah ada tambang mineral berharga di gurun? Iya, di gurun ada tambang emas, perak, dan intan. Salah satu pertambangan intan terbesar ada di gurun Kalahari. Nah, pada zaman kuno harga garam semahal emas. Orang menggali tambang garam di bawah gurun Sahara. Oh, tambang garam ada juga ya di gurun Sahara ya. Baru tahu nih. Nah, apakah emas hitam itu? Emas hitam adalah julukan untuk minyak bumi, salah satu bahan tambang bernilai tinggi. Penemuan minyak bumi bisa membuat penambang atau penduduk negeri kaya raya. Tuh guys, penemuannya minyak bumi bisa, makanya diharap jadi yang kaya raya itu karena banyak tambang minyak buminya. Sebagian besar cadangan minyak bumi dunia terdapat di bawah gurun tandus Arabia. Ya kan, Arab. Oke, next. Dapatkah gurun membangkitkan listrik? Nah, stasiun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS namanya gitu kan, dapat mengubah panas sinar matahari menjadi listrik tanpa mencemari lingkungan. Stasiun pembangkit listrik yang membakar minyak atau batu bara mengotori lingkungan. PLTS cocok dibangun di gurun tuh karena panas guys. Jadi ya pakainya PLTS lah gitu kan. Para ahli purbakala Amerika menemukan beberapa telur dinosaurus di gurun Gobi pada tahun 1923. Ternyata telur-telur itu adalah penemuan berharga karena laku dijual ribuan dolar. Ya kan? Telur-telur dinosaurus guys. Ternyata gitu loh. Nah, ini ilustrasi PLTS nih guys, gitu loh. Oke, next ya. Terus, apakah rumput pernah tumbuh di gurun Sahara? Iklim dunia terus berubah. Ribuan tahun silam iklim Sahara masih lembab dan basah. Ada banyak padang rumput dan hewan ternak di sana. Hal ini diketahui dari lukisan batuan purba yang ditemukan di sana, yang bahkan menunjukkan adanya kawanan sapi, antelop, jerapah, dan gajah, guys. Jadi ada juga di sana itu hewan-hewannya gitu kan. Mengapa padang hijau dapat berubah menjadi gurun? Nah, kita bisa lebih tahu akhirnya gitu kan. Manusia menebangi pohon-pohon untuk membuka ladang baru. Tanah yang tidak ditumbuhi pepohonan mudah dikikis oleh air dan angin, dan jadilah gurun tandus. Selain itu, manusia menggembalakan terlalu banyak ternak di daerah pinggiran gurun, sehingga ternak menghabiskan rumput dan tumbuhan lainnya akibatnya gurun pun bertambah luas. Jadi gurun juga meluas akibat perubahan iklim, yaitu ketika curah hujan berkurang gitu kan. Lukisan ini ilustrasi nih guys. Lukisan batuan purba menunjukkan bahwa alam Sahara di masa silam masih digenangi air danau dan dialiri sungai. Pada lukisan tersebut digambarkan orang sedang berenang dan ada binatang-binatang air seperti buaya dan kuda Nil. Nah gitu guys. Ini lukisan-lukisannya nih guys. Terus, dapatkah gurun diubah menjadi ladang hijau? Dapat nggak sih guys? Gurun dapat diubah kembali menjadi ladang hijau apabila dialiri banyak air. Alat-alat pemusar air menciptakan lingkaran-lingkaran hijau di gurun pasir Afrika Utara. Jadi gini, ini alat-alatnya nih, lingkaran air nih guys. Gitu lah. Jadi ampas dari penyulingan minyak bumi disebar di bukit-bukit pasir gurun Arabia. Campuran pasir dan ampas minyak yang berwarna abu-abu dapat menampung air hingga dapat ditanami guys. Nih gini, jadi ditanamin ampasnya. Oke guys, itu aja, kita sudah
sudah habis kita bacakan gitu kan. Kita ada ini ininya. Ini A, air 10, ini jadi ada kata-kata air, spring, A, B, C sampai Y ya, jadi ada di halaman-halamannya juga, ini 15 gitu kan. Bagus sekali guys, ini buku ini banyak banget pengetahuannya, banyak banget bikin kita tahu apa sih di Gurun Sahara itu, kenapa sih di Gurun Sahara berhawa dingin di waktu malam, kita jadi tahu gitu kan. Terus hewan-hewan apa aja yang ada di sana, tumbuhan apa aja yang ada di sana, terus kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan di sana. Ternyata kita jadinya tahu guys ya. Oke guys, itu aja mungkin yang bisa saya kasih tahu. Next kita akan tahu lagi dari buku-buku, aku bacakan lagi dari buku episode Aku Ingin Tahu gitu kan untuk berikutnya ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita dari buku-buku ini. Terima kasih juga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya guys ya. Supaya saya bisa lebih semangat lagi bikin dan cerita-cerita dari buku-buku ini guys. Itu. Oke ya. Terima kasih ya guys ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.